Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Coki Murai Batu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips menarik bagaimana cara memandikan burung murai batu, teman-teman. Jadi burung murai batu yang akan kita mandikan itu jangan dimandikan di kandang bulatnya itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau memandikan burung murai batu, ya sebaiknya dimasukkan ke dalam keramba seperti ini, teman-teman. Karena burung murai batu ketika dimandikan di kandang bulatnya itu, selain dia itu tidak bisa mengukur tingkat suhu tubuhnya, teman-teman. Misalkan teman-teman itu disemprot di kandang bulatnya itu, burung murai batu itu kapan dia mau berhenti mandi dan kapan dia sudah merasa cukup mandi itu kita nggak tahu, teman-teman. Tapi kalau ditaruh di apa di keramba ini, dia akan mengukur tingkat tinggi suhu tubuhnya itu sendiri, teman-teman. Jadi untuk memandikan burung murai batu itu sebaiknya dimasukkan ke dalam keramba, jangan disemprot di kandang bulatnya itu, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu memandikan burung murai batu, ya usahakan dimasukkan di keramba. Nah, gimana cara memasukkannya, teman-teman? Jadi burung murai batu yang mau dimandikan terus dimasukkan ke keramba itu, ya memang nggak semua itu mau, teman-teman. Tapi kita harus mengusahakannya dengan cara melatihnya. Kalau misalkan teman-teman itu belinya itu sudah dewasa, nah kita mandikannya itu pelan-pelan di keramba, teman-teman. Dari misalkan teman-temannya itu mau memandikannya, usahakan burung itu mau masuk keramba itu kasih airnya itu jangan banyak-banyak, teman-teman. Karena kalau burung murai batu yang belum pernah mandi di keramba, kalau misalkan kita kasih airnya itu banyak, maka burung akan takut nyemplung, teman-teman, akan takut turun ke dalam air dan akan takut mandi. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya burung murai batu yang sudah sering mandi di keramba, misalnya itu burung sudah jadi, maka burung itu kita masukkan ke dalam keramba bebas, teman-teman. Mau kasih airnya penuh itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman itu punya murai batu atau bahkan beli murai batu yang belum pernah mandi di keramba, ketika kita kasih airnya itu penuh, maka burung itu tidak akan mau masuk ke dalam air, istilahnya itu takut, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu mau melatih burung murai batu agar mau mandi di keramba, paling bagus itu dari trotol, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu mau mencetak burung murai batu yang mesinnya untuk kantakan, jadi burung murai batu itu ketika kita beli dari trotol, usahakan burung murai batu itu mau masuk ke dalam keramba. Lah gimana caranya? Ya sama, teman-teman. Jadi burung murai batu trotol yang akan kita mandikan di keramba itu dimasukkan ke dalam keramba dan kerambanya itu dikasih airnya itu sedikit, teman-teman. Jadi mungkin ketinggian airnya itu sekitar 1 cm. Jadi misalkan burung itu turun ke air, dia itu tidak, istilahnya tidak takut dan tidak tenggelam, teman-teman, karena airnya sedikit. Nah, kalau misalkan memancing burung murai batu itu agar mau istilahnya itu mandi, istilahnya itu kipu-kipu di air, maka kita bisa pancing dia dengan semprotan tapi nggak terlalu basah, teman-teman. Itu hanya untuk memancing dia itu mau turun ke air dan mandi di keramba. Jadi misalkan teman-teman itu mau memandikan burung murai batu, usahakan jangan mandi di di sangkar bulatnya itu, teman-teman. Selain dia itu nggak bisa mengukur suhu tubuhnya, dia itu juga tidak bisa istilahnya itu uh, marem, teman-teman. Marem itu ya puas mandi di airnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memandikan burung murai batu, usahakan di keramba. Karena kalau di sanggar bulat, selain burung itu tidak bisa mengukur suhu tubuhnya, ini apakah mandi sudah cukup atau belum, maka hal lain yang merugikan pada saat burung murai batu itu dimandikan di sangkar bulat adalah merusak sangkar bulatnya itu sendiri, teman-teman. Karena apa? Karena sangkar bulat itu kan terbuat dari yang bawahnya itu dari pring, ya teman-teman. Pring itu bambu, teman-teman. Jadi kalau misalkan bambu itu sering kena air, maka dia akan cepat membusuk ataupun cepat menjamur, teman-teman. Dan kalau misalkan menjamur, maka
sangkar bulatnya akan mudah rusak. Untuk menghindari itu, maka burung murai batu itu usahakan mandinya itu di keramba. Oke, mungkin ini dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang misalkan belum tahu cara memandikan burung murai batu. Usahakan burung murai batu itu mandi di keramba, teman-teman, jangan di sangkar bulat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.